ketika itu Amir Asy-Sya'bi, salah seorang ahli hadis ini, kemudian menjumpai dan kemudian menemukan bahwa sosok ini adalah sosok yang cerdas. Setelah beliau melihat kecerdasan Imam Abu Hanifah, kemudian beliau memberikan nasihat. Saya melihat dalam diri engkau itu ada sebuah cahaya, sebuah kecerdasan yang seandainya engkau menggunakan umurmu ini, kamu akan lebih cocok jika tempatmu itu bukan di sini. Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazis Subulus Salam, tebar manfaat untuk umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para penyimak video Lazis Subulus Salam dimanapun berada, kita berada dalam satu sesi yang cukup menarik. Ini merupakan sebuah program baru, Ustadz, di channel Lazis Subulus Salam. Dan dalam hal ini kita akan ngobrol seputar Islam yang kita sebut dengan opsi. Opsi itu obrolan seputar sejarah Islam, gitu. Dan insya Allah karena hari ini Ustadz Holis Nasirin sudah berada di tengah-tengah kita, beliau juga akan kita agendakan untuk mengisi kegiatan obrolan ini, dan insya Allah akan syarat ilmu dan syarat kisah-kisah menarik, syarat pelajaran juga Ustadz ya, gitu. Ini merupakan pertemuan pertama dan ke depan insya Allah akan kita bahas bertahap ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita tahu. Kadang-kadang begini Ustadz, dilemanya kaum muslimin hari ini, kelihatannya kita tuh tahu sosok seseorang dalam Islam gitu tadi ya. Namun ketika kita tanya detail tentang seseorang itu, kita juga bingung gitu ya. Misalnya kita sangat akrab dengan nama Imam Syafi'i atau Imam Ahmad gitu ya. Tapi kalau ditanya Imam Syafi'i itu dari mana, itu juga membingungkan sekali. Nah, dalam kesempatan ini kita akan memulai dulu dengan tema apa, Dad? Kita hari ini mulai dengan tema Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, Masya Allah. Nah, nanti akan ada hal-hal yang menarik yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Holis Nasirin. Baik Ustadz, sebagai mukadimah kegiatan kita nih, Abu Hanifah itu kan orang hebat di zamannya, bahkan menjadi induk dari madhab yang lain Ustadz ya. Betul. Nah, kalau bisa dijelaskan dulu latar belakang atau mungkin sejarah kelahirannya mungkin, atau dari mana beliau, mungkin bisa disinggung seputar itu dulu. Baik, jazakumullah khairan. Ini Ustadz Indra. Alhamdulillah Allah hari ini mempertemukan kita dalam rangka semoga apa yang kita usahakan ini termasuk bagian dari amal soleh Ustadz. Amin. Dan ini berupa ilmu yang semoga apa yang nanti kita obrolkan ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita pribadi dan juga pendengar yang lain semua Ustaz. Nah, sebenarnya betul tadi yang dikatakan oleh Ustadz Indra tadi ya. Kadang kita ini mengerti beberapa tokoh Islam ya. Bahkan mungkin jangankan imam madhab ya, bahkan sahabat Nabi pun kadang kita ini paling ngerti itu Ustaz. Abu Bakar ya, Umar bin Khattab, Utsman, Ali kan gitu. Padahal dalam peristiwa setelah Fathu Mekah itu banyak sekali kaum muslimin itu yang masuk Islam dan mereka ini berbondong-bondong. Bahkan di dalam sirah itu ada sahabat itu sampai mencapai 150.000 sahabat. Ya, itu. Maka ini sebagai bukti kesuksesan dakwah beliau. Jadi kaum muslimin itu sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nasr itu ayat 3, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja."
Jadi mereka ini masuk Islam dengan berbondong-bondong. Nah, namun dari generasi yang kemudian semakin ke sini ya, kalau generasi awal dan terbaik itu kan memang para sahabat Ustaz. Dan ini juga mungkin di lain kesempatan bisa kita obrolkan. Ya, Salah satu kita ngambil beberapa tokoh misalkan mungkin yang belum banyak kita kenal. Nah, kita akan sedikit bahas mengenai Imam Abu Hanifah ini. Beliau adalah salah satu dari 4 imam madhab yang paling tua, Ustaz. Oh, Masya Allah. Nah, kalau 4 imam madhab ini yang paling tua urutannya adalah beliau Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat ini baru Imam Ahmad bin Hambal. Kita lihat dari mungkin nama silsilah beliau dulu, Ustaz. Sehingga kan nanti dari kisah beliau ini kita bisa mengambil sebuah kehidupan yang bermanfaat. Karena yang salah satu cara bagaimana kita ini bisa membentuk karakter itu kan dengan mempelajari kisah para ulama salafus saleh terdahulu. Karena kalau kita benar-benar merenungi kisah-kisah mereka, itu hampir mayoritas setiap masalah yang mereka alami itu juga terjadi pada kita. Makanya kenapa kita di sini diminta untuk selalu belajar daripada generasi terdahulu, karena mereka adalah generasi terbaik ya, murid dari generasi terbaik yaitu para sahabat. Dan Imam Abu Hanifah ini termasuk tabi'in, karena beliau sempat bertemu dengan beberapa sahabat. Masya Allah. Jadi tadi sempat disebutkan masalah yang dihadapi oleh kita hari ini sebenarnya juga sama dengan apa yang dihadapi oleh orang-orang di zaman dahulu. Cuma mungkin hanya beda zaman saja. Betul, Ustaz. Ya, lanjutkan. Karena sejarah itu akan senantiasa berulang gitu, Ustaz. Hanya waktu dan tokohnya yang berbeda. Nah, beliau ini berasal dari Kufah, Ustaz. Imam Abu Hanifah itu Kufah. Kalau sekarang Kufah itu masuk wilayah negara Irak, Ustaz. Dan dulu termasuk pusat pemerintahannya kaum muslimin ketika sahabat Ali bin Abi Thalib saat itu masih menjadi khalifah. Dan itu menjadi pusat bukan hanya di wilayah negara Hijaz. Hijaz itu wilayah yang di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Tapi di wilayah yang lain seperti Kufah dan kemudian Basra itu ternyata di situ menjadi sebuah basis ilmu pengetahuan. Di antaranya beberapa sahabat dulu yang mereka bertempat tinggalnya setelah kemudian mereka berpindah hijrah dari negeri Hijaz itu diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu sahabat yang paling mahir menguasai ilmu, terutama ilmu dari ilmu qiraat. Dan beliau tinggalnya di Kufah. Sehingga Imam Abu Hanifah ini Allah takdirkan beliau lahir ya tahun 80 Hijriah. Nah, tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah itu berarti di situ masih banyak beberapa sahabat yang masih hidup. Sehingga di antaranya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu salah satu sahabat yang Allah berikan umur yang panjang. Sehingga beliau sempat kemudian belajar ya. Makanya salah satu kebahagiaan ulama saat itu ketika berhasil menjumpai salah seorang sahabat. Dan beliau termasuk sahabat yang mendapatkan predikat cerdas di antara sahabat yang luar biasa. Padahal beliau kalau dilihat dari silsilah keturunan, beliau itu dari keturunan Persia, bukan asli orang Arab. Abu Hanifah ini, Abu Hanifah. Maka ketika dikatakan kepada beliau, engkau ini bukan berasal dari keturunan Arab dan keturunan Quraisy. Namun beliau mengambil sebuah perkataan yang perkataan ini disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan berasal dari golongan semisal adalah golongan Quraisy, mungkin dari golongan yang paling terpandang. Maka dengan begitu beliau ini tetap meskipun dari segi silsilah bukan berasal dari golongan Arab, tapi beliau tetap bersemangat khususnya untuk mempelajari ilmu-ilmu dan menyerap ilmu yang di situ masih ada beberapa sahabat yang hidup. Selain sahabat Abdullah bin Abbas masih ada Sahal bin Sa'ad, kemudian Abu Tufail. Jadi beliau tadi lahir tahun 80 Hijriah. Berarti tahun itu berkenaan dengan
Khalifah Abdul Malik bin Marwan Bani Umayyah, Ustaz. Jadi kan kalau kita melihat silsilah dulu ya, jadi masa Khulafaur Rasyidin, Ustaz. Masa Khulafaur Rasyidin setelah masa kenabian itu kan masa Khulafaur Rasyidin, Ustaz. Masa Khulafaur Rasyidin itu berjalan sebagaimana sabda Nabi juga. Itu berjalan sekitar 30 tahun, Ustaz. Dan tepat. Luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq itu 2,5 tahun. Umar bin Khattab itu 10 tahun, Utsman bin Affan 12, Ali bin Abi Thalib 5 tahun, dan setengah tahun digenapkan oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka genaplah sesuai dengan sabda Nabi bahwa masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin ini adalah 30 tahun. Baru setelah itu dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah. Ya, di antara khalifahnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang pertama, kemudian putranya Yazid bin Muawiyah, kemudian putranya Yazid, Muawiyah bin Yazid. Nah, itu saat. Jadi namanya namanya itu bolak-balik saat. Kemudian setelah itu ada Marwan bin Al-Hakam. Nah, baru dari putranya Marwan bin Al-Hakam ini namanya Abdul Malik bin Marwan. Nah, atau khalifah kelima dari dinasti Bani Umayyah. Beliau lahir. Pada saat itu wilayah Islam khalifahnya ini beliau. Dan di wilayah Kufah Irak ini yang menjadi gubernur dan bertanggung jawab atas wilayahnya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan di dalam sebuah sejarah itu dikisahkan bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf ini banyak melakukan kekejaman. Banyak melakukan kekejaman. Sehingga dengan peristiwa ini, Imam Abu Hanifah semasa kecil itu beliau banyak melihat kekejaman Al-Hajjaj bin Yusuf saat itu. Tapi beliau dengan adanya seperti ini, maka muncul rasa dalam hati beliau itu ketidaksukaan dengan Bani Umayyah. Tapi ini kemudian beliau seimbangkan saat. Nah, dari ketidaksukaan seperti ini akibat kedzaliman yang dilakukan tadi diantaranya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf, itu kemudian beliau semakin mendekat dengan para keturunan Ali bin Abi Thalib. Dan kalau kita melihat juga ternyata keturunan sahabat Ali bin Abi Thalib itu banyak yang ahli fikih. Maka beliau kemudian mempelajari fikih itu dari mereka gitu. Nah, itu merupakan awal perjalanan beliau ya. Iya. Terus setelah beliau menimba sekian banyak ilmu nih. Iya. Hal-hal apa sih yang spesial dari beliau sehingga mengantarkan beliau sampai pada penamaan imam madhab itu? Oh ya, kita lihat masa kecil dulu, Ustaz. Nah, jadi masa kecil beliau itu tidak ada hal yang pertama kali beliau lakukan itu kecuali menghafal Al-Quran. Jadi umur beliau itu berapa kira-kira? Umur kanak-kanak saat di masa kanak-kanak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun beliau banyak menekuni Al-Quran. Dan maka Al-Quran ini beliau jadikan prioritas utama bahkan ketika usia beliau masih kanak-kanak. Baru kemudian setelah beliau dewasa, menginjak dewasa, kemudian beliau berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman. Beliau termasuk beliau sahabat juga? Beliau termasuk tabi'in. Ya. Tapi beliau ini termasuk guru seniornya Imam Abu Hanifah. Karena beliau belajar atau berguru dengan sistem mulazamah kepada Hammad bin Abu Sulaiman ini kurang lebih selama sekitar 18 tahun. 18 tahun satu guru, Ustaz. Itu waktu yang sedikit, tidak sedikit, Ustaz. Bahkan kalau kita bandingkan dengan sekarang saat ini, kita belajar sampai S1 saja berapa tahun, Ustaz, kira-kira nih? Ya 12 tambah 4 berarti 16 tahun. Nah, ini berarti sudah melampaui. Beliau udah harusnya S2 ya. Nah, sudahnya S2. Tapi tentunya ilmu beliau jauh lebih betul, S2 makanya ketika beliau wafat ya, Imam Abu Hanifah gurunya yaitu Hammad bin Abu Sulaiman wafat tadi. Kemudian semua ilmu itu berhasil diserap oleh Imam Abu Hanifah. Makanya ketika beliau wafat, yang menggantikan mengisi halaqah di masjid-masjid ataupun di tempat-tempat belajar ini yang menggantikan adalah Imam Abu Hanifah. Luar biasa. Ini perkataan dari guru beliau. Belum lagi perkataan dari ulama ahli hadis yang lainnya, Imam Asy-Sya'bi. Beliau termasuk salah satu ulama tabi'in. Beliau berguru kepada beberapa sahabat Nabi, diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas. Beliau
ketika itu melihat Imam Abu Hanifah ini ketika masih usia remaja Ustaz, atau kanak-kanak menuju remaja ini, beliau ini bekerja di menjual barang Ustaz, menjual pakaian milik bapaknya. Karena Imam Abu Hanifah ini berdagang. Jadi beliau berdagang menjual pakaian milik bapaknya, milik orang tuanya. Kemudian ketika itu Amir Asy-Sya'bi, salah seorang ahli hadis ini, kemudian menjumpai dan kemudian menemukan bahwa sosok ini adalah sosok yang cerdas, yang akan menjadi ulama. Maka kemudian setelah beliau melihat kecerdasan Imam Abu Hanifah, kemudian beliau memberikan nasihat. Sungguh saya melihat dalam diri engkau itu ada sebuah cahaya, sebuah kecerdasan yang seandainya engkau menggunakan umurmu ini, kamu akan lebih cocok jika tempatmu itu bukan di sini. Masya Allah, basirohnya ulama itu. Ya. Tempat kamu yang cocok itu bukan di sini, maka belajarlah menuntut ilmu kepada para ulama. Nah, mulai setelah itu, benar-benar itu perkataan dari ahli hadis dan nasihatnya itu membangkitkan betul. Sehingga kita bisa melihat ketika beliau tumbuh semakin dewasa, ternyata beliau menjadi salah satu ulama empat imam madhab, dan beliau yang menjadi pertama kali itu. Jadi beliau selain belajar tadi ke Ibnu Abbas, juga punya ulama sendiri yang namanya tadi siapa? Hamad bin Abu Sulaiman. Allah, luar biasa. Juga Amir Asy-Sya'bi. Berarti setelah beliau diterawang ya sama seseorang tadi yang mengatakan bahwa beliau nggak cocok jadi seorang pedagang, cocoknya jadi ulama karena beliau bisa melihat kelebihan dan yang lain itu tadi. Apakah setelah itu benar-benar beliau mendedikasikan umur beliau hanya untuk belajar dan tidak kembali lagi ke dunia lamanya? Oh ya, beliau tetap menekuni ya. Beliau fokus, yang pertama beliau lakukan adalah menekuni tholabul ilminya Ustaz. Yang menjadi prioritas utama dalam umurnya beliau itu tholabul ilmi yang pertama. Namun beliau tidak meninggalkan jual beli. Oh gitu. Karena itu sebagai sumber penghidupan, dan itu ketika wafatnya bapaknya beliau wafat, maka itu diserahkan kepada Imam Abu Hanifah. Maka di satu sisi beliau tholabul ilmi, maka kalau kita melihat para ulama, mereka itu mandiri Ustaz, menjaga dirinya agar tidak menggantungkan kepada yang lain. Maka beliau mandiri dengan tetap menjual pakaian milik almarhum bapaknya itu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ulama-ulama terdahulu itu tidak hanya rasihul fil ilm, tapi juga beliau-beliau adalah orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ma'isyah dunianya. Karena ada satu konsep yang menarik dari beliau-beliau, bertolabul ilmi dan mengajarkan ilmu itu bukan untuk mencari keuntungan dunia. Oleh karena itu mereka tetap mengajarkan ilmu, tapi juga semangat mencari ma'isyahnya di luar mengajarkan ilmu tadi juga luar biasa. Meskipun sebenarnya tidak ada larangan secara khusus ya untuk mendapatkan ujroh dari apa yang kita ajarkan, mendapatkan gaji dari apa yang kita ajarkan, sebenarnya tidak mengapa. Namun untuk menjaga keikhlasan beliau-beliau, menjaga ketulusan serta wibawa mereka itu dilakukan, itu luar biasa. Yang mana hari ini juga banyak orang-orang yang mengambil jalan tholabul ilmi, tapi juga berat untuk berpindah ke tempat yang lain untuk mencari ma'isyah dunianya gitu. Luar biasa. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebelum? Ada Ustaz. Ini juga hal yang penting mungkin untuk bisa kita jadikan pelajaran Ustaz. Karena kalau kita melihat sosok dari Imam Abu Hanifah, setelah kita tadi mengetahui kecerdasan beliau, kemudian kesolehan beliau terutama dalam bidang ilmu dan mendalami fikihnya, itu ternyata kalau kita melihat sejarah ke belakangnya, itu beliau benar-benar berasal dari bapaknya yang soleh. Dan salah satu rizki ataupun dampak baik dari rizki yang halal itu ternyata bapaknya ini tidak pernah atau bahkan sangat menjauhi sangat warok terhadap harta yang haram. Sebagai contoh, dan kisah ini mungkin sangat terkenal saat kita tahu,
Namanya beliau adalah Thabit bin Nu'man. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu kan namanya Nu'man bin Thabit bin Nu'man. Nah gitu Ustaz. Jadi namanya Nu'man bin Thabit bin Nu'man. Nah ini bapaknya adalah Thabit bin Nu'man. Ketika berjalan-jalan di sebuah taman atau kebun di Kufah, itu beliau mendapati satu buah apel jatuh. Kemudian beliau mengungutnya dan memakannya. Namun baru setengah itu Ustaz. Baru setengah ya. Ya, baru setengah. Kalau kita mungkin nanggung sekalian gitu lah. Cuman setengah ya. Tapi ketika setengah itu tadi kemudian tersadar. Ini apel ini milik siapa? Halal nggak ya gitu ya? Halal nggak gitu loh. Kalau kita kan sudah jatuh halal lah nggak apa-apa gitu loh. Menghalalkan diri namanya. Takut torik gitu ya. Nah itu. Kemudian beliau Thabit bin Nu'man menemui penjaga kebun, menanyakan, saya tadi telah mengambil apel yang jatuh di kebun milik Anda. Saya minta kehalalannya. Karena orang yang menjaga kebun ini menyampaikan, kebun ini bukan milik saya. Maka saya tidak bisa memberikan izin kepadamu untuk menghalalkan. Kalau mau, ya, silahkan menemui majikan saya gitu. Di mana rumahnya? Kurang lebih perjalanan selama semalam ya. Untuk menemui majikan yang atau orang yang punya kebun itu harus menempuh perjalanan 1 malam. Dan zaman itu tidak sama dengan zaman sekarang. Kalau sekarang sudah pakai mobil ya kan. Zaman itu paling kendaraan yang paling bagus, paling cepat ya kuda. Perjalanan semalam, dan tentunya itu adalah perjalanan yang jauh dan melelahkan. Namun karena di dalam hatinya, apalah artinya? Yang penting apa yang saya makan ini menjadi halal. Karena merasa tahu betul seandainya saya memakan buah yang haram, maka tidak ada balasan yang terbaik kecuali itu adalah neraka. Maka kemudian beliau berniat untuk menemui majikannya, dan ketika bertemu sampaikanlah apa yang terjadi pada Thabit ini. Kemudian Thabit ini menceritakan kisah yang dia alami. Ya Tuhan, saat saya berjalan-jalan di salah satu kebun di Kufah, saya mendapati apel yang jatuh dan kemudian saya memakannya. Dan ini yang setengahnya saya kembalikan. Apelnya masih di bawah. Kemudian jawaban majikannya, kemudian maka saya minta kepada Anda agar apel ini tolong dihalalkan, diikhlaskan. Baik, saya akan menghalalkan apel yang kamu makan, tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya Tuhan? Syaratnya adalah kamu harus menikahi putri saya. Masa sih cuman makan kayak gini aja harus nikah atau apa? Nggak ada hukuman yang lain lah gitu loh. Nah ternyata satu-satunya syarat, kamu harus menikahi putri saya. Dijelaskanlah ciri-ciri anak. Namun sebelum menjawab iya ini, Thabit ini sebelum mengiyakan, namun ya saya akan jelaskan dulu ciri-ciri anak saya ini agar nanti ketika kamu menjumpainya, kamu tidak menuduhku sebagai penipu. Ternyata anak yang dibicarakan itu tidak sesuai apa yang saya katakan gitu. Maka kemudian setelah itu bapaknya menjelaskan, majikannya itu tadi menjelaskan anak saya itu buta, tuli, bisu, dan jelek. Kira-kira kalau antum yang mengalami saya itu gimana? Nggak kebayang dong. Nggak kebayang. Mohon maaf Pak, tapi itu menjadi sebuah resiko. Makanan yang dimakan menjadi haram. Hanya perkara setengah buah apel gitu ya? Perkara setengah buah apel itu menjadi sebuah perkara yang besar. Dan ini tidak mungkin diurus kecuali oleh orang-orang yang soleh. Kalau dia tidak benar-benar soleh dan warok terhadap rezeki yang haram, maka tidak akan membahas perkara-perkara yang dianggapnya mungkin kecil. Betul. Tapi di mata orang-orang yang bertakwa, hal-hal semacam ini menjadi sebuah perkara yang besar. Maka dengan bismillah ya, meskipun dalam hatinya itu semacam ada kejanggalan, berpikir ya Allah kok berat banget sih gitu ya. Maka kemudian mengatakan insya Allah saya siap. Kemudian majikan tadi senyum tapi senyumnya itu agak menyungging gitu. Yang kalau dimaknai itu senyumnya nggak tulus itulah. Gimana contohnya Ustaz? Senyum tapi senyum kecut gitu. Senyum tapi
menyimpan ini ada sesuatu yang disembunyikan. Belum selesai dari beliau bingung itu tadi, kemudian tidak berapa lama, kemudian akhirnya beliau dinikahkan dengan putrinya. Dan kemudian Tsabit bin Nu'man ini kemudian ketika setelah selesai akad nikah, mereka kemudian masuk ya, mengetok pintu kamar putri majikan tadi. Salam atau enggak ya? Kalau salam kan dia bisu, nggak bisa jawab. Nggak bisa dengar juga. Kalau nggak salam, ya meskipun nggak bisa dengar, tetap saya salam lah, minimal dapat jawaban dari malaikat lah gitu. Termasuk ini adalah amal soleh gitu. Maka akhirnya beliau tetap salam, ketok, assalamualaikum, ternyata dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan dengan suara yang merdu, suara perempuan, masya Allah. Loh, ini salah kamar atau gimana Pak itu? Salah kamar. Salah kamar ini kayaknya. Kemudian setelah itu menanyakan lagi, apakah benar ini adalah putrinya majikan tadi? Dan kemudian benar ya, benar, engkau tidak salah kamar gitu. Kemudian mohon maaf ya, bapak kamu tadi mengatakan bahwa kamu itu buta, kamu itu tuli, bisu ya, lumpuh ya, jelek lagi. Ternyata ketika sudah masuk dan kemudian melihat wajahnya, masya Allah, ternyata itu jauh berbeda 180 derajat dari apa yang diciptakan oleh bapaknya. Dan itulah pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang soleh. Ternyata istrinya kebalikan dari itu, cantik juga. Dia itu, kenapa bapaknya menyebut dia itu bisu, buta ya, karena selama hidupnya tidak pernah menggunakan matanya ini dalam rangka untuk melihat kemaksiatan, tidak pernah menggunjing atau menyakiti tetangganya, tidak mendengar sesuatu yang dilarang oleh agama. Maka disitulah berasal dari keturunan yang soleh ini, maka lahirlah Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Tsabit bin Nu'man. Dan dari pernikahan inilah lahir anak yang soleh. Karena barokah dari rizki yang halal tadi, Allah akan memberikan keturunan yang soleh. Jadi salah satu syarat ya, atau mungkin sarana yang untuk bisa mendapatkan keturunan yang soleh itu dari rizki yang halal tadi. Luar biasa. Salah satu kata kuncinya mencari rizki yang halal. Sebab rizki yang halal ini akan membentuk keluarga yang tidak hanya beres secara akhlaknya, tapi juga mereka akan dihadiahi oleh Allah sesuatu yang jauh lebih besar. Ya, salah satunya tadi seorang Tsabit bin Nu'man ya, yang diceritakan hanya perkara setengah apel yang beliau makan itu dihadiahi oleh Allah sesuatu yang di luar dugaan beliau. Ya, ini derajat ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang memang Allah tahu kriterianya, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah saja. Ya, ini untuk sesi pertama tadi, part pertamanya insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada part-part yang lain. Insya Allah. Baik teman-teman, itu obrolan kita hari ini dalam acara atau sesi segmen ya, segmen opsi obrolan seputar sejarah Islam. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, karena kalau durasinya terlalu panjang juga nanti bikin orang bosan gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah akan bertemu pada kesempatan lain. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.